Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang kembali lagi boleh menuntun setiap kami di dalam menjalani hidup ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Hakim-Hakim pasal 18 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Saudara-saudara, Allah seharusnya menjadi Allah bagi umat Israel dan firman-Nya menjadi pedoman dan tuntunan bagi mereka. Namun umat Israel lebih suka berbuat menurut apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Hasilnya adalah ketidakpuasan dan kekacauan. Suku Dan adalah keturunan Yakub dan bukan suku yang besar. Suku Dan sebenarnya telah mendapatkan wilayah yang menjadi bagiannya ketika membagi tanah perjanjian. Namun entah kenapa mereka tidak mampu mengusir orang Amori yang mendiami tanah yang menjadi bagian mereka. Orang Amori bahkan mampu mendesak mereka untuk pindah dan menetap di daerah utara. Sementara itu suku-suku Israel yang lain telah mampu menguasai tanah yang telah ditetapkan bagi mereka. Ketidakpuasan mendorong suku Dan untuk mengutus mata-mata guna mencari daerah yang dapat diklaim sebagai milik pusaka mereka. Para mata-mata sampai di rumah Mika dan mengenali adanya orang Lewi di situ. Mereka ingin mencari tahu kehendak Allah mengenai perjalanan mereka. Orang Lewi itu kemudian menyatakan penyertaan Allah. Padahal bila kita melihat relasinya dengan Allah, sungguh meragukan bila itu adalah suara Allah. Apalagi perjalanan mata-mata itu sama sekali bukan inisiatifnya Allah. Setelah melihat daerah Lais mendorong orang-orang sesukunya untuk menguasai daerah itu, mereka meyakinkan bahwa itulah kehendak Allah. Padahal Musa dan Yosua telah berulang kali mengatakan bahwa mereka hanya boleh menguasai daerah yang telah ditentukan Allah. Suku Dan tidak mampu mengklaim daerah yang telah ditetapkan Allah. Tetapi mereka begitu bersemangat berperang merebut tanah yang mereka anggap cocok buat mereka. Sudah dalam hidup kita terkadang kita bersikap seperti suku Dan, mengabaikan apa yang Allah inginkan dan mengejar apa yang menjadi hasrat hati kita. Tidak heran jika seringkali kita mengalami kegagalan dan kekecewaan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 13-14 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan-pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Biarlah kiranya Tuhan memberi hikmat dan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya dan mentaatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah apa yang menjadi ketetapan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau kiranya yang akan menolong kami, memampukan kami, sehingga sampai dengan akhir hidup kami boleh taat dan setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.